Yang terakhir, saya nggak mau bahas lain-lain karena saya lagi nggak enak, nggak kuat buat Allahu Akbar, nggak kuat. Oh, lagi sakit. Lagi sakit. Nanti insya Allah agak enakan baru kita takbir lagi ya. Lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Bahar bin Smith kembali, yang dimana Bahar bin Smith ini mendongengkan khurafat-khurafat dari leluhurnya ataupun dari Habib-Habib Pahlawi dan disampaikan di depan jamaahnya. Tentunya teman-teman, ini adalah dongeng khurafat ya, bukan karomah. Jadi Bahar bin Smith ini sudah lama ternyata ya suka dawir, suka dongeng khurafat. Tapi ketika Bahar bin Smith ini dikatakan tukang dawir, nggak terima teman-teman. Apalagi dari kelompok Pahlawi ini kita katakan itu khurafat, mereka marah. Karena mereka menganggap bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, banyak keramat. Padahal sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Ya, kita sebagai kaum muslimin, terutama ahlu sunnah, tidak menolak adanya karomah. Tapi yang diceritakan, yang disampaikan oleh Habib-Habib Pahlawi ini seperti Hanif Al-Atos, Bahar bin Smith, dan siapa itu Ali Jindan, itu semua khurafat teman-teman. Karomah tidak seperti itu. Coba bayangkan bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir di kuburan. Ini kan lucu ya teman-teman, dan ini sangat konyol sekali. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bahar bin Smith ini. Ini pernah ke Madura? Pernah ke Madura? Itu santri-santri di Madura, akhlak adab mereka sama guru itu luar biasa. Mereka kalau lagi naik motor, ini di Madura, kalau lagi naik motor, gurunya lewat. Itu mereka matiin mereka punya motor, mereka dorong mereka punya motor. Itu akhlak adab santri yang ada di Madura. Jadi anak kalau lagi lewat di sana ada santri, semuanya dimatiin motornya, didorong semua. Beda Habib. Saking takzimnya mereka kepada seorang guru. Yang terakhir, saya nggak mau bahas lain-lain karena saya lagi nggak enak, nggak kuat buat Allahu Akbar, nggak kuat. Oh, lagi sakit. Lagi sakit. Nanti insya Allah agak enakan baru kita takbir lagi ya. Lagi sakit. Anggap aja anak lagi ngajar. Terus apa tadi yang terakhir? Terakhir. Ente tahu Syekh Ali Baras mendapatkan magam di sisi gurunya yang begitu tinggi. Ini ya. Sampai-sampai magam gurunya diberikan kepada Syekh Ali Baras. Magam gurunya, magam Habib Umar jatuh kepada Syekh Ali Baras. Kenapa? Kalau dilihat masa khidmat dengan masa beliau belajar, itu lebih banyak masa khidmat daripada masa belajarnya. Makanya beliau kasih magam kewaliannya kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Intinya yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini, wali ini bisa diturunkan gitu ya. Jadi seorang wali bisa menurunkan kepada muridnya. Nah seperti itu. Muridnya ini menjadi wali. Karena apa? Karena berkhidmat kepada Habib-Habib Pahlawi. Nah jadi mereka itu seakan-akan bisa menurunkan kewaliannya, diserahkan kepada muridnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini adalah gedabrus ya. Satu saat Syekh Ali Baras sedang mijit kaki gurunya. Nah ini juga ya. Ketika lagi dipijit kaki gurunya, tiba-tiba Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman bilang, di depan ada Nabi Allah Khidir. Semua murid pergi ke depan, pengen ketemu sama Nabi Khidir. Illa Syekh Ali Baras. Dia pegang kaki gurunya. Kata Habib Umar, ya Ali, ente kenapa nggak pergi? Semua teman-teman ente pergi. Apa kata beliau? Ya Habib Umar, guruku, bagiku sebagai murid, kedudukanmu lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Untuk apa aku menemui Nabi Khidir? Sedangkan Nabi Khidir datang kemari untuk menemuimu, wahai guru. Ada dulu seorang murid lagi nyapu. Datang satu orang. Ngapain? Awama ta'rifuni? Apakah kamu tidak kenal aku? Kata dia murid, aku kenal engkau. Engkau Nabi Allah Khidir. Aku tahu kamu Nabi Khidir. Terus kamu nggak punya hajat apa-apa? Nggak minta doa, nggak apa? Semua orang nyariin saya buat minta doa. Ini saya yang datang ke kamu. Terus kamu biasa-biasa aja. Kamu nggak minta doa sama saya. Apa kata dia murid? Cukup hajat-hajat saya, guru saya. Saya tidak butuh kepada selain guru saya. Lihat bagaimana ta'zim dan khidmatnya mereka kepada guru. Wasiat saya yang terakhir kepada seluruh santri Darul Islah, ingat, bukan seberapa besar engkau ada di dalam hati gurumu. Sekali lagi, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu. Ingat, bukan seberapa besar
engkau ada dalam hati guru. Kalau yang kamu cari seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu, akhirnya nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya cari muka sama guru. Itu namanya orang munafik. Tahu munafik? Tahu yarbu? Tahu binatang yarbu? Yarbu itu kayak tikus, cuma bukan tikus. Dia itu ekornya lebih panjang dari tikus, kaki belakangnya lebih pendek dari tikus. Apa namanya itu? Curut, bukan curut juga. Hamster, bukan hamster, bukan. Yarbu, yarbu. Pokoknya dia kayak tikus, cuma bukan tikus, ekornya dia panjang. Apa itu? Terus kaki belakangnya lebih pendek. Apa itu kalau bahasa Betawinya itu? Ana lupa, nggak tahu itu. Bukan curut. Curut. Pokoknya ekornya panjang, kaki belakangnya pendek. Nah, ini binatang yarbu punya dua lubang. Lubang yang satu namanya nafiqah, lubang yang satu namanya qasi'ah. Punya dua lubang. Kalau binatang lain kan cuma punya satu lubang. Kalajengking satu lubang dia punya. Ular satu lubang, satu sarang udah. Kalau dia mau ganti sarang ya dia tinggalkan sarang yang lama itu. Kalau ini binatang yarbu enggak, dia punya dua lubang. Maksudnya apa? Dia menampakkan dirinya di lubang yang satu, tapi nanti keluarnya nggak dari situ, keluarnya dari lubang yang lain. Contoh ini lubang, nanti dia menampakkan diri dari ini. Nah, nanti menampakkan diri dari lubang yang ini, keluarnya nggak dari ini, keluarnya dari lubang yang ini. Itu yarbu. Beda sama binatang lain. Kalau ular dia keluar dari menampakkan diri dari sini, ya keluarnya dari sini, karena cuma satu lubangnya. Kalajengking dia keluar dari sini, menampakkan diri dari sini, ya keluar dari sini. Kalau yarbu enggak, dia punya dua. Jadi dia menampakkan diri dari lubang yang ini, keluarnya dari sini. Nanti kalau dia menampakkan diri dari sini, keluarnya di sini. Maksudnya apa? Menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Di hadapan guru menampakkan ketaatan, di belakang guru menyembunyikan pembangkangan. Itu kalau seberapa besar engkau ada di hati gurumu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya simak pada intinya Bahar bin Smith ini ingin memiliki murid yang benar-benar ini teman-teman ya, yang bisa diperbudak, yang mau disuruh-suruh apapun. Jadi itu pada intinya. Nah, mengenai yaitu cerita-cerita seperti gurunya ini katanya itu ada Nabi Khidir ya ataupun Nabi Khidir temui, itu cerita-cerita dusta. Jadi apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith di video ini teman-teman, itu hanya cerita-cerita khurafat. Jadi tidak benar. Kalau kita membahas masalah Nabi Khidir, itu para ulama sudah sepakat Nabi Khidir itu sudah wafat. Jadi pada intinya ketika Rasulullah SAW itu ketika perang Badar, perang Uhud, itu tidak pernah ya Nabi Khidir itu menemui Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya Nabi Khidir itu sudah wafat. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya bisa bertemu dengan Nabi Khidir menemuinya, diberi ilmu, kemudian belajar dengan Nabi Khidir, itu semua bohong. Jadi, pada intinya yang ada di video ini itu adalah cerita-cerita dusta, cerita khurafat. Tapi kalau saya tangkap, Bahar bin Smith itu ingin memiliki seorang murid ataupun murid-muridnya itu hanya tunduk kepadanya, bisa disuruh-suruh. Tapi kenyataannya seperti itu kan ya teman-teman. Ada seorang mukibin sampai ngipas-ngipas Bahar bin Smith ketika ceramah. Jadi seakan-akan kayak ngipas-ngipas sate teman-teman. Itu dibayar berapa gitu ya. Kan banyak netizen yang bertanya, itu yang di belakang itu ngipas-ngipas sate katanya. Itu kira-kira dibayar berapa? Nah, jadi pada intinya Bahar bin Smith itu ingin memiliki muhibbin yang benar-benar tunduk kepadanya saja. Jadi bisa disuruh-suruh apa, disuruh loncat-loncat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini ya, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini, jangan mau diperbudak oleh Bahar bin Smith. Jangan mau apalagi ya teman-teman belajar dengan Bahar Smith. Lawang baca kitab saja dari kiri ke kanan. Apalagi seperti ini teman-teman ya. Jadi isinya kalau ceramah ya seperti itu. Kalau nggak memprovokasi, itu khurafat, dongeng-dongeng khurafat, ngibul, dawir, dabrus. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Bukan itu saja, apabila ketika membicarakan masalah pemerintah luar biasa, ya, yang katanya cucu Nabi, tapi bukan cucu Nabi teman-teman. Ya, yaitu apa? Kalau ceramah, katanya ceramah ketika di depan jamaahnya itu ya mengadu domba antara pemerintah dengan kaum muslimin, terutama adalah masyarakat Indonesia ini. Jadi nggak ada ilmu yang bisa diambil ya teman-teman.
Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.